Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi ASN di tanah air saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu dengan kabar terbaru yang boleh kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu. Pada topik kali ini kita mengangkat berita tentang pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka pada bulan Agustus ini. Silakan dicek daftar formasinya. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Pemerintah kembali membuka pendaftaran CPNS 2024 yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Agustus 2024 ini. Berikut ini akan dipaparkan link pendaftaran CPNS 2024 beserta daftar formasi, jadwal, syarat, passing grade hingga jumlah awal secara lengkap. Berdasarkan informasi yang dibagikan dalam halaman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, di mana PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Sipil Negara Kementerian PAN RB Abbas Subagia membeberkan dan menjelaskan terkait pengadaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024. Dapat diketahui bahwa jenis kebutuhan seleksi CPNS 2024 akan dibuka untuk kebutuhan umum dan khusus. Sementara itu Bapak Ibu, terdapat kebijakan baru terkait seleksi CPNS 2024. Masih merujuk dari sumber yang sama, dikatakan bahwa pegawai pemerintahan dan perjanjian kerja P3K yang sudah bekerja sama dengan CPNS dan sudah bekerja selama 1 tahun dapat mendaftarkan diri dalam seleksi CPNS 2024 tanpa mengundurkan diri dari P3K terlebih dahulu. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, terdapat beberapa informasi seputar CPNS 2024 ini yang perlu diketahui oleh masyarakat banyak, terutama bagi mereka yang ingin mendaftarkan diri dalam seleksi tersebut. Mari silakan simak ulasan informasi lengkap melalui artikel berikut ini. Jadwal pendaftaran CPNS 2024. Sebelum mengetahui link pendaftaran CPNS 2024, tidak ada salahnya bila bagi pelamar untuk melihat secara lebih detail jadwal pendaftaran seleksi tersebut. Terkait dengan jadwal seleksi CPNS 2024, terdapat skenario jadwal yang dibagikan secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tepatnya dalam sebuah materi bertajuk Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Adapun skenario jadwal seleksi CPNS 2024 sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu, pengumuman. Pendaftaran dan seleksi administrasi minggu kedua bulan Agustus ini sampai minggu kedua pada bulan September 2024. Yang kedua, seleksi kompetensi dasar atau SKD minggu kedua bulan Oktober sampai dengan minggu kedua bulan November mendatang. Yang ketiga, pengumuman hasil SKD CPNS di mana minggu kedua bulan November 2024. Dan yang keempat, kompetensi bidang atau SKB CPNS CET dan non-CET minggu ketiga bulan November 2024 sampai pada minggu ketiga bulan Desember 2024. Dan yang kelima, pengumuman kelulusan akhir pada minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Januari 2025. Dan yang terakhir, usul penetapan NIP CPNS. Berikutnya Bapak Ibu, link pendaftaran CPNS 2024.
Lantas bagaimana cara mengikuti seleksi CPNS 2024? Ini sebuah pertanyaan bagi pelamar yang ikut seleksi CPNS pada tahun ini. Bagi masyarakat atau pelamar yang berencana mendaftarkan diri dalam pengadaan calon aparatur sipil negara atau CSN 2024, terdapat alur pengadaan yang perlu dipahami terlebih dahulu. Masih merujuk dari sumber yang sama, berikut ini alur pendaftaran CPNS 2024. Yang pertama, instansi pemerintah melakukan rincian formasi pada SIA ASN perencanaan. Yang kedua, usulan rincian formasi ASN diverval oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB dan ditetapkan oleh Menteri Pan RB. Yang ketiga, instansi pemerintah mengumumkan pengadaan CSN. Yang keempat, peserta membuat akun dan registrasi pada SSCSN. Dan yang kelima, validasi data kependudukan. Dan keenam, seleksi administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah. Dan yang ketujuh, masa sanggah dan jawab sanggah seleksi administrasi. Dan yang kedelapan, peserta yang lolos administrasi mengikuti ujian atau ujian SKD dan SKT dengan CET BKN dilanjutkan dengan SKB bagi yang lolos EKD. Yang kesembilan, pengolahan hasil seleksi berdasarkan nilai ambang batas atau nilai afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ke-10, pengumuman kelulusan. Dan yang terakhir, penetapan NIP atau NIP P3K dan pengangkatan ASN. Sebagai informasi, SSCSN merupakan sebuah portal resmi yang disediakan oleh pemerintah atau Badan Kepegawaian Negara untuk pendaftaran CSN 2024. Namun demikian Bapak Ibu, hingga artikel ini dibuat, portal SSCSN masih belum bisa diakses. Oleh karena itu, detik.com perlu untuk mengecek secara berkala agar mengetahui kapan portal SSCSN bisa diakses kembali. Berikut ini adalah pendaftaran CPNS 2024 melalui SSCSN. Daftar formasi CPNS 2024. Pengadaan seleksi CPNS 2024 akan diikuti oleh lembaga hingga instansi, sehingga formasi yang dibuka beragam. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi calon pelamar yang ingin mengikuti seleksi ini perlu untuk memahami terlebih dahulu formasi yang dibuka hingga dapat menyelesaikan sesuai dengan pilihannya. Secara umum Bapak Ibu, terdapat formasi yang akan ditempatkan di instansi pusat dan instansi daerah. Masih mengacu pada halaman resmi Kemenpan RB. Disebutkan kebutuhan formasi instansi pusat sebesar 427.850 formasi, sedangkan instansi daerah sebanyak 862.174 formasi. Namun demikian Bapak Ibu, formasi tersebut terdiri dari CPNS dan P3K. Selain mengetahui secara keseluruhan formasi, terdapat rincian formasi yang telah disetujui dan dibagikan formasinya kepada masyarakat. Dikutip dari halaman resmi masing-masing instansi, berikut ini daftar formasi CPNS 2024. Kementerian Hukum, Kementerian Perhubungan sebanyak 1.391 formasi. Kementerian Agama sebesar 20.772 formasi. Yang ketiga, pekerjaan umum atau Kemen PUPR 6.388 formasi. Yang keempat, Kementerian Sosial sebanyak 226 formasi. Kementerian Kesehatan 8.607 formasi. Kementerian Perhubungan sebanyak 1.361 formasi. Dan yang ketujuh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar 15.462 formasi. Kementerian Pertahanan
sebesar 18.284 formasi. Lembaga administrasi negara sebanyak 144 formasi. Badan SAR Nasional atau Basarnas sebesar 1.389 formasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebanyak 781 formasi. Badan Pengawas Pemilu 1.984 formasi. Kejaksaan Agung 11.030 formasi. Mahkamah Agung 11.030 formasi termasuk P3K. Dan P3K sebesar 4.949 formasi. Sedangkan sekolah kedinasan 3.445 formasi. Berikut ini adalah syarat CPNS 2024. Setelah mengetahui jadwal hingga formasi yang telah direncanakan akan dibuka dalam pengadaan CPNS 2024, tak ada salahnya penting kamu mengetahui mengenai syarat pendaftaran. Mengenai syarat pendaftaran CPNS 2024 tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Pada pasal 23 ayat 1 menjelaskan secara rinci mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Berikut ini adalah rincian bunyi dari ayat tersebut dengan sebagai berikut. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, usia 18 sampai 35 tahun. Yang kedua, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Yang ketiga, pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Dan yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat dengan PNS, P3K, prajurit tentara, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit tentara, anggota kepolisian. Dan yang keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau politik praktis. Dan yang ketujuh, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Dan yang kedelapan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang berlaku dan dipegang oleh lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan. Yang kesembilan, sehat jasmani dan rohani. Dan ke-10, bersedia ditempatkan seluruh rakyat negara Republik Indonesia dan negara lain. Dan yang ke-11, persyaratan ini sesuai dengan kebutuhan jabatan ditetapkan oleh PPK. Berikut ini adalah jumlah soal CPNS dan P3K. Untuk TKW atau TWK terdiri dari 30 butir soal. Yang kedua, TIU terdiri dari 35 butir soal. Yang ketiga, TPK terdiri dari 45 sampai 40 butir soal. Yang terakhir, passing grade CPNS 2024. Terdapat nilai akumulasi paling tinggi dengan SKD sekaligus passing grade
atau nilai ambang batas yang perlu diketahui oleh calon pelamar. Terkait nilai akumulasi paling tinggi disebut dalam poin ke-8 yang berbunyi nilai akumulasi paling tinggi SKD sebagaimana dimaksud pada diktat pertama adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, yang kedua 175 untuk TIU, yang ketiga 225 untuk TKP. Sementara Bapak Ibu, passing grade atau nilai batas ambang batas dijelaskan secara rinci dalam poin ke-12. Adapun isi dari poin tersebut menyatakan penetapan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-11 itu adalah 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP. Demikian isi dari rangkuman mengenai link pendaftaran CPNS 2024 ini, dan jadwal akan dibuka pada bulan Agustus 2024 ini. Lengkap dengan daftar formasi, jadwal, syarat, passing grade, hingga soal SKD yang akan dihadapi oleh calon pelamar. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.